Yang terhormat, para Dewan Penguji beserta dosen pembimbing tesis saya, Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD. Perkenalkan, saya Veronica Swasti Paramita Putri yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit nomor 11 POJK.03 tahun 2020 terhadap performa keuangan sektor perbankan, studi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak gejolak terutama pada aspek sosioekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan kemiskinan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Keuangan Indonesia menyebutkan bahwa respon pemerintah Indonesia yang membatasi kegiatan masyarakat melalui program PSBB dan PPKM telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga angka minus 2,2% di tahun 2020. Sebagai sektor penggerak utama ekonomi negara, peningkatan resiko kredit pada institusi perbankan harus segera dimitigasi. Menurunnya kemampuan pengembalian kredit oleh para debitur dan enggannya bank untuk menyalurkan kredit pada masyarakat karena tingginya resiko kredit telah menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai credit crunch. Peningkatan resiko kredit sangat berpotensi pada disrupsi stabilitas sistem keuangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Nomor 11 POJK.03 per tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah stimulus kontrasiklikal yang merupakan bauran dari kebijakan fiskal dan moneter melalui restrukturisasi kredit pada sektor perbankan. Menurut Rasbin tahun 2020, meskipun restrukturisasi kredit bertindak sebagai kebijakan relaksasi di saat krisis, dampak lanjut dari kebijakan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan komposisi NPL dan LAR yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Telah banyak studi yang mengamati dampak pandemi terhadap performa bank, namun pengujian terkait dampak kebijakan kontrasiklikal belum banyak diteliti. Maka berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan diuji pada riset ini, yaitu apakah peraturan OJK nomor 11 POJK.03 tahun 2020 memiliki dampak positif terhadap capital adequacy ratio, memiliki dampak negatif terhadap gross NPL, net NPL, CKPN, LDR, dan GWM, memiliki dampak positif terhadap LCR, NSFR, ROA, dan ROE, serta memiliki dampak positif terhadap Tobin Skew. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dampak kebijakan restrukturisasi kredit terhadap performa bank, baik secara fundamental maupun kinerja pasar. Berikut merupakan kontribusi yang diharapkan mampu diberikan melalui penelitian ini. Bank didefinisikan sebagai entitas bisnis untuk mengumpulkan dana dalam bentuk giro tabungan deposito dari publik yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkannya kepada yang kekurangan dana dalam bentuk kredit, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini ada 107 bank yang terdaftar di OJK, namun hanya 46 bank yang terdaftar dan diperdagangkan secara aktif di Bursa Efek Indonesia. Manajemen resiko perbankan merupakan proses peramalan resiko sekaligus memitigasi beberapa potensi resiko yang dihadapi oleh bank karena peristiwa yang tidak dapat dipastikan. Di Indonesia, proses ini dimonitor langsung oleh OJK berdasarkan compliance-based supervision dan risk-based supervision. Menurut Saunders dan juga Cornet tahun 2021, resiko perbankan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu resiko finansial yang berkaitan dengan keuangan dan non-finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Untuk menguji efektivitas perbankan dalam menjalankan operasinya, investor biasanya menggunakan dua buah pendekatan, yaitu fundamental atau accounting-based analysis dan analisa pasar. Penelitian ini akan menggunakan 10 variabel dalam mengukur kinerja fundamental dan satu variabel untuk mengukur kinerja pasar perbankan. Indikator pertama adalah capital adequacy ratio, gross NPL, net NPL, CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai, loan to deposit ratio atau LDR, giro wajib minimum, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, ROA dan ROE. Kemudian, indikator ke-11 adalah Tobin Skew yang membandingkan nilai pasar ekuitas perusahaan terhadap nilai bukunya. Tobin Skew dikatakan overvalue jika bernilai lebih dari 1 dan undervalue jika kurang dari 1. Berikut merupakan sekilas gambaran mengenai peraturan OJK nomor 11 POJK.03 tahun 2020. Pada prinsipnya, kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa krisis. Berikut merupakan regulasi Basel mengenai aturan perbankan untuk menjaga rasio kecukupan modal, LCR dan juga NSFR, dan berikut merupakan beberapa teori dan studi yang mendukung perancangan hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, peraturan restrukturisasi kredit nomor 11 POJK.03 tahun 2020 memiliki dampak positif terhadap capital adequacy ratio perbankan. Hipotesis kedua, POJK memiliki dampak negatif terhadap gross non-performing loan. Hipotesis ketiga, POJK memiliki dampak negatif terhadap net non-performing loans. Hipotesis keempat, POJK memiliki dampak negatif terhadap CKPN. Hipotesis kelima, POJK memiliki dampak negatif terhadap LDR. Hipotesis keenam, POJK memiliki dampak negatif terhadap GWM. Hipotesis ketujuh, POJK memiliki dampak positif terhadap LCR. Hipotesis kedelapan, POJK memiliki dampak positif terhadap NSFR.
Hipotesis ke-9, POJK memiliki dampak positif terhadap ROA. Hipotesis ke-10, POJK memiliki dampak positif terhadap ROE. Dan hipotesis ke-11, POJK memiliki dampak positif terhadap Tobin skew. Berikut merupakan beberapa kriteria pengambilan sampel dan juga data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan quasi-experimental research untuk menguji dampak adanya intervensi pada suatu populasi tanpa adanya randomisasi sampel. Riset ini menggunakan purposive sampling method dengan data sekunder yang didapatkan melalui laman OJK, database Refinitiv Icon, dan juga Osiris. Beberapa metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive statistic, uji asumsi klasik, pembelian mode estimasi, uji beda rata-rata, serta analisis regresi linear berganda. Berikut merupakan 11 variabel independen yang digunakan dalam penelitian, dan berikut adalah variabel independen dan kontrol yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan model penelitian untuk hipotesis 1 hingga 4, hipotesis 5 hingga 8, dan hipotesis 9 hingga 11. Berikut merupakan hasil uji deskriptif pada keseluruhan data. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu adalah uji normalitas. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan probabilitas di bawah 0,05 yang mengindikasi bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang kedua adalah Pearson's correlation untuk melihat multikolinearitas. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hasil yang melebihi angka 0,8 pada korelasi antar variabel sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah heteroskedastisitas menggunakan y-test dan menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas chi-square lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian. Uji asumsi klasik yang keempat adalah autokorelasi. Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas chi-square lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model penelitian. Metode analisis data yang selanjutnya adalah pemilihan model estimasi regresi data panel. Hasil analisis menyimpulkan bahwa seluruh model dalam penelitian ini akan menggunakan random effect model karena uji Chow menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan uji Hausman menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Dapat dilihat pada model pertama, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,31. Model kedua, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,52. Model ketiga, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,24. Model keempat, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,14. Model kelima, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,10. Model keenam, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,17. Model ketujuh, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,61. Model ke-8, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,0547. Model ke-9, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,16. Model ke-10, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,43. Dan model ke-11, uji Chow adalah 0,00 dan uji Hausman menunjukkan angka 0,46. Uji selanjutnya adalah uji beda rata-rata. Tabel menunjukkan bahwa variabel yang mengalami peningkatan rata setelah upaya OJK adalah CAR, LCR, NSFR, ROA, ROE, dan Tobin skew. Sementara variabel yang mengalami penurunan rata setelah adanya POJK adalah Gross NPL, Net NPL, CKPN, LDR, dan GWM. Namun untuk menggunakan paired sample t-test, data harus memiliki distribusi normal. Karena penelitian ini memiliki data yang tidak terdistribusi secara normal, sehingga diperlukan uji beda non-parametrik menggunakan Wilcoxon sign rank test. Meskipun memiliki hasil yang berbeda dengan paired sample t-test pada slide sebelumnya, hasil uji Wilcoxon sign rank test menunjukkan pergerakan yang sama untuk setiap variabel di mana CAR, LCR, NSFR, ROA, ROE, dan Tobin skew mengalami peningkatan setelah peraturan OJK diberlakukan, sementara Gross NPL, Net NPL, CKPL, LDR, GWM mengalami penurunan. Analisis regresi dan pengujian hipotesis. Sesuai dengan pemilihan metode analisis data panel, seluruh model akan menggunakan random effect model dalam analisis regresi. Berdasarkan hasil uji regresi model pertama, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partial t-test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan capital adequacy ratio bank setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model kedua, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partial t-test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh negatif signifikan terhadap gross NPL, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena penurunan komposisi gross NPL loan, gross non-performing loan, setelah kebijakan OJK diberlakukan.
Berdasarkan hasil uji regresi model ketiga, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh negatif signifikan terhadap net NPL, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena penurunan komposisi net non-performing loan bank setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model keempat, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partiality test juga menunjukkan bahwa POJK berpengaruh negatif signifikan terhadap CKPN, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena penurunan komposisi cadangan kerugian penurunan nilai setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model kelima, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena penurunan komposisi loan to deposit ratio bank setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model ke-6, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partiality test juga menunjukkan bahwa POJK berpengaruh negatif signifikan terhadap GWM, mengindikasi bahwa kinerja perbankan akan mengalami peningkatan karena penurunan komposisi giro wajib minimum setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model ke-7, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap LCR, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan liquidity coverage ratio setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model ke-8, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dan uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap NSFR, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan rasio pendanaan yang stabil setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model ke-9, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan 1 diterima. Hasil uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan return on asset setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan uji regresi model ke-10, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dan hasil uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan return on equity setelah kebijakan OJK diberlakukan. Berdasarkan hasil uji regresi model yang ke-11, nilai probabilitas POJK kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dan hasil uji hipotesis partiality test menunjukkan bahwa POJK berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin skew, mengindikasi bahwa kinerja perbankan mengalami peningkatan karena kenaikan nilai Tobin skew setelah kebijakan OJK diberlakukan. Kesimpulan, setelah melakukan pengujian terhadap pengaruh peraturan OJK nomor 11 POJK.03 tahun 2020 terhadap performa bank, dapat disimpulkan bahwa peraturan OJK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja fundamental maupun kinerja pasar perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kualitas kredit, peningkatan kemampuan bank dalam alokasi kredit, peningkatan likuiditas dan profitabilitas, serta peningkatan kinerja saham perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, terbatasnya sampel penelitian dan periode amatan. Yang kedua, penelitian ini hanya menguji dampak kebijakan kontrasiklikal pada kasus Indonesia sehingga tidak dapat disimpulkan untuk negara lain. Dan yang terakhir, studi ini hanya menguji dampak kebijakan kontrasiklikal pada secara keseluruhan tanpa mengelompokkan berdasarkan tipe intervensi. Sehingga pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika meneliti dengan periode waktu yang lebih banyak dan menggunakan sampel penelitian dari sektor yang lain di luar perbankan. Amatan kebijakan kontrasiklikal pada negara lain juga akan lebih menangkap efektivitas intervensi kebijakan pada masa krisis, dan juga pengkategorian kebijakan seperti yang dilakukan pada penelitian Demirci-Kun 2021 dapat menangkap dengan lebih baik keefektifan kebijakan keuangan berdasarkan perlakuannya dan peruntukannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik dari sudut pandang bank sebagai pelaku utama, sudut pandang investor, maupun sudut pandang pemerintah dan OJK selaku pembuat kebijakan. Sekian presentasi penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih.